Selamat datang di Kerajaan Jambu Lipo. Hari ini kita menyaksikan pesta adat, yaitu adat bakaul atau berkaul. Pesta berkaul ini atau pesta adat berkaul ini dilakukan setiap tahunnya, yaitu di saat pasca musim panen tiba. Jadi bila masyarakat Kerajaan Jambu Lipo telah melewati masa musim panen, maka ditutup dengan acara berkaul, di mana para alim ulama, cadik pandai, bulu kanduang, suluh bendang dalam negari berkumpul di rumah gadang. Disitulah difakatkan apa yang akan dilakukan untuk kemakmuran masyarakat Kerajaan Jambu Lipo. Sebagai bentuk rasa syukur, warga pun ataupun Kerajaan Jambu Lipo bersama warga membuat acara berkaul, di mana akan berkumpul di sebuah lapangan di tengah sawah, di tempat ladang atau kawasan pertanian padi. Warga berkumpul makan bersama. Para ibu-ibu masyarakat membawa berbagai macam makanan untuk menuju lokasi, diiringi dengan musik tradisional. Dalam rombongan ini juga terlihat para pemusik-pemusik tradisi, baik yang laki-laki maupun perempuan. Nah, tak kalah menariknya, ibu-ibu membawa berbagai upeti. Di dalamnya ada beras, ada ampiang. Itu semua diserahkan kepada pemangku kerajaan atau raja-raja kerajaan. Di zaman dulunya, sebelum Indonesia merdeka, upeti ini diharuskan. Bahasa sekarangnya adalah pajak untuk negara. Jadi upeti ini juga ada untuk kerajaan. Namun berkembangnya zaman, bergabungnya dengan pemerintahan atau NKRI, Kerajaan Jambu Lipo pun mulai mengikuti aturan yang ada di NKRI. Namun pemberian upeti ini tetap ada. Jumlahnya memang tidak seperti dulu lagi. Tidak ada takaran khusus lagi. Berbeda jauh di zaman sebelum Indonesia merdeka. Raja lah yang punya wewenang menentukan takaran pajak atau upetinya. Sekarang diberikan seikhlasnya saja. Jadi masyarakat petani yang telah panen, mereka akan membawa upeti atau beras berikan kepada raja-rajanya. Nah, inilah sebagai bentuk pengakuan dari masyarakat bahwa ia berbayar kepada Kerajaan Jambu Lipo. Kerajaan Jambu Lipo inilah yang menentukan batas-batas wilayahnya nantinya. Jadi di mana batas tanah adat milik Kerajaan Jambu Lipo itu jelas, dan itu tidak ada pertengkaran antar batu, antar yang panjang ataupun antar wilayah-wilayah kecilnya, karena Kerajaan Jambu Lipo telah mengatur sesuai dengan aturan yang ada menurut kerajaan sejak zaman kerajaan itu mulai berdiri. Tentu sudah ada sebelum Indonesia merdeka. Tentu sudah ada sebelum bergabung dengan NKRI. Sebagai konsekuensi bergabung dengan NKRI, Kerajaan Jambu Lipo pun menjunjung tinggi aturan yang ada di Indonesia. Meskipun secara aturan adat banyak hak-hak dari Kerajaan Jambu Lipo ini yang terabaikan. Nah, kembali ke acara berkaul, kehadiran raja dan tamu-tamu kerajaan pun disambut dengan sirih bicarano. Tadi baru saja Raja Kerajaan Jambu Lipo, dan ini wakil panglima kerajaan. Diiring musik tradisional seperti aura musik yang mengandung semangat dan spirit. Musik ini mengiringi kegiatan bakaul ini. Pemerintahan Kabupaten Sijunjung serta pemerintahan negari pun ikut andil hadir dalam acara berkaul ini. Kali ini berkaul diadakan di kawasan persawahan Nagari Latang. Nagari Latang inilah dipusatkan pada kali ini. Ternyata setiap tahun itu tidak hanya sekali, ada beberapa kali di tempat yang berbeda. Namun di tempat yang sama itu hanya diadakan satu kali saja. Warga pun antusias. Bapak-bapak, ibu-ibu
jadi pandai, alim ulama sudah bendang dalam negeri bersukacita sebagai bentuk syukur kepada Allah bahwa panennya melimpah. Nah, kita lihat seperti zaman dahulu, tampak penampilannya pun seperti kerajaan-kerajaan zaman dahulu. Hingga sekarang masih ada, terlihat jelas mana yang pemangku adat, mana yang pemangku pemerintahan kerajaan, dan mana pula yang masyarakat biasa. Nah, dengan seni-seni tradisi tentu lebih menjaga tradisionalan atau kearifan lokalnya. Nah, ini acara-acara puncak di sini. Masyarakat bersama pemangku-pemangku kerajaan ikut makan bersama, makan bajamba. Makan bajamba ini dibawa oleh masyarakat, dinikmati oleh masyarakat sendiri, makan bersama. Sebagai khasnya orang Minang, tentu makannya dengan tangan, tidak menggunakan sendok menyuapinya. Inilah tokoh-tokoh ulama, Bundo Kanduang, tokoh-tokoh adat, semua bercampur baur. Di sini duduknya jelas, mana yang sawah, mana yang pematang. Ini adalah tamu kerajaan dari Luha 50 kota dan Luha Agam. Nah, yang paling mulia ini alim ulama, duduknya di atas panggung. Itulah ciri khas Minangkabau, memuliakan ulama-ulama. Meskipun ada raja kerajaan, namun tempat yang paling tinggi adalah tempatnya para ulama. Wah. Ternyata adat Basandi, sarak-sarak Basandi Kitabullah betul menjunjung tinggi adab. Nah, anak-anak kita lihat berlarian bersukacita melihat orang tua mereka bersukaria menikmati pesta panen. Tari-tarian tradisional ditampilkan. Tari piring terlihat seperti tradisi. Pakaiannya pun masih terjaga, tidak seperti penari-penari modern. Nah, coba lihat, ini orang-orang tua, ibu-ibu, Bundo Kanduang semuanya hadir. Jangan lupa juga membawa anak-anaknya ya, karena kesenangan tersendiri bagi bocah-bocah yang ikut hadir di sini. Nih ulama, tempatnya di panggung kehormatan, tempat yang paling tinggi. Lain duduk di bawah semua, tapi ulama dimuliakan oleh warga kerajaan Jambu Lipo. Itulah tingginya tempat ulama sebagai tempat untuk bertanya persoalan-persoalan agama, tempat menghukum adil persoalan-persoalan agama. Bagi yang belum paham, bertanyalah kepada para ulama, termasuk tempat meminta doa. Nah, ini rantang. Rantang ini dibawa oleh masyarakat. Rantang inilah yang tadi dinikmati bersama. Tapi ini tidak hanya makanan, ada juga dibawa oleh bapak-bapak ibu-ibu ini, yaitu berupa peti beras. Ini musik-musik tradisional yang mengiringi setiap langkah dari perjalanan raja-raja kerajaan Jambu Lipo. Baratnya perangkat-perangkat kerajaan itu diiringi. Nah, ini panggung para ulama itu betul-betul ditinggikan. Kita bisa melihat ternyata Minangkabau memuliakan ulama. Ini Bundo Kanduang. Dan ini tamu kerajaan yang datang dari daerah acara berkaul adat ini dalam rangka melestarikan tradisi yang diwarisi secara turun-temurun dari nenek moyang kita kerajaan Jambu Lipo sebelum Indonesia merdeka. Dan yang kita lakukan di dalam acara berkaul adat ini, kita mulai dengan prosesi duduk bayo, musyawarah mufakat bersama Ninik Mama dan seluruh unsur yang terkait di Nagari Latang ini. Kemudian dilaporkanlah oleh para pucuk adat di Nagari Latang ini kepada kerajaan Jambu Lipo. Setelah dapat izin dari kerajaan Jambu Lipo, baru mereka melaksanakan acara ini dengan yang ditentukan hari H yang disepakati dengan kerajaan Jambu Lipo. Nah, di saat ini Pak, apa yang dilakukan Pak? Apakah pasca panen atau gimana ya Pak? Oh ya, acara berkaul adat ini kalau secara simbolis ini makna yang tersimpan dalam berkaul adat ini. Kaul itu kan berasal dari kata kaulan. Ya berarti kalau dalam bahasa Indonesianya itu nazar. Jadi nazar secara nagari yang ditunaikan bersama-sama oleh masyarakat bersama Ninik Mama secara turun-temurun.
Dan ini adalah dalam bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala pasca panen padi. Dengan hasil yang melimpah ruah yang didapatkan oleh masyarakat, turun ke sawah mendapatkan padi, makanya sekali setahun maka kita laksanakan acara berkaul adat ini dalam rangka menjalin silaturahmi, menepati janji nenek moyang kita dahulu yang kita warisi secara turun-temurun, dan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini makan bersama juga Pak, itu mengajak orang lain juga Pak, atau gimana Pak? Oh ya, di samping seluruh unsur di lapisan masyarakat di nagari setempat, itu juga menghadirkan kerajaan Jambu Lipo, dan kita juga mengundang hari ini, kita mengundang pucuk-pucuk adat Limbago Sali, perwakilan se-Minangkabau, dan juga dihadiri oleh pemerintah daerah Kabupaten Sijunjung. Oke, apa Pak harapannya dengan ada berkaul ini Pak? Harapan kita dalam acara berkaul adat ini pertama kepada masyarakat supaya acara seperti ini dipertahankan dan diwariskan kepada generasi selanjutnya, karena ini adalah suatu acara yang sangat sakral yang tidak bisa kita tinggalkan di tengah-tengah masyarakat. Dan terhadap pemerintah, harapan kita ke depan tolong bahwa untuk acara ini dijadikan sebagai warisan budaya tak benda, dan disupport juga dengan pendanaan dan fasilitas yang memadai untuk acara berkaul adat ini. Ya, tadi saya lihat warga ada yang membawa beras juga Pak, itu diserahkan untuk kerajaan juga Pak ya? Itu sebagian diserahkan kepada kerajaan, itu yang dinamakan hak-hak tradisional masyarakat hukum adat yang diamanatkan di dalam Undang-Undang Dasar 45 itu, bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat dan hak-hak tradisionalnya. Dan hak-hak tradisional itu salah satunya yang disebutkan di dalam adat Karimbo Bebungo Kayu, Katambang Bebungo Ameh, Kasawa Bebungo Ampiang. Jadi beras yang dibawa oleh masyarakat itu merupakan Kasawah Bebungo Ampiang. Nanti beras itu dibagikan kepada nenek mama, dan sebagian besar itu diserahkan kepada Rajo Kerajaan Jambu Lipo. Oke, itu dari masyarakat petani Pak ya, yang habis panen Pak ya? Iya betul, karena hari ini kita sudah komit dengan NKRI, cuman dalam bentuk yang seperti itu yang bisa kita pungut lagi, yang bisa kita dapatkan lagi dari masyarakat. Itu pun tidak ada paksaan, itu adalah keikhlasan hati masyarakat petani. Tetapi kalau dulu sebelum Indonesia merdeka, itu merupakan upeti yang diterima oleh Kerajaan Jambu Lipo di setiap wilayah daerah dan rantaunya itu dalam secara rutin setiap tahun gitu Pak. Kalau sekarang keikhlasan dari petani aja Pak ya? Ya, keikhlasan dari petani, karena kita sudah komit dengan NKRI. Tidak mungkinlah lagi kita membuat rumah dalam rumah, membuat negara dalam negara, karena pajak itu sudah diserahkan kepada pemerintah. Tetapi kita berharap juga ke depan dari pajak yang diberikan ke pemerintah itu, tolonglah nanti ke depannya 30% dikembalikan kepada kami selaku masyarakat hukum adat yang sudah ada dan tumbuh berkembang dari sebelum Indonesia merdeka. Dan kami itu ada sebelum NKRI itu ada, dan NKRI itu ada karena kami akui. Artinya UPT tersebut semacam bentuk pengakuan masyarakat kepada rajanya Pak ya? Iya, bentuk itulah salah satu bukti bahwa raja itu masih diakui di tengah-tengah masyarakat sampai hari ini. Oke, makasih Pak. Nah, ini padi-padi yang dihimpun dari masyarakat Kerajaan Jambu Lipo. Warga ataupun rakyatnya menyerahkan upeti untuk pemangku kerajaan. Nah, ini panggung bagi ulama yang ditinggikan. Nah, di sini doa-doa akan disampaikan oleh ulama yang ada di dalam negari, ulama yang ada dalam kerajaan, itulah yang akan membimbing untuk jalan menuju akhirat. Kita saksikan anak-anak bergembira ria, para ulama pun berdoa untuk kemakmuran kerajaan atau negari. Apa saja yang ada di dalam karung ini yang dibawa oleh para rakyat untuk rajanya. Nih, ternyata ada ampiang, makanan yang paling enak, dan ada juga beras. Ini bentuk pengakuan dari rakyat untuk rajanya bahwa Kerajaan Jambu Lipo, Kerajaan Tigo Silur, Rajo Jambu Lipo diakui keberadaannya. Rakyatnya masih tetap berbayat meskipun hukum atau undang-undang di NKRI ini belum menspesialkan kepada kerajaan ini. Walaupun NKRI ada karena kerajaan ini, namun ini tetap menghormati NKRI. Ini sebagai penutupan tampilan dari anak nagari atau pemuda-pemuda, yaitu
membuat event panjat pinang. Ini adalah hiburan semata. Ini hanya pelengkap untuk acara bergaul yang ada di Kerajaan Jambu Lipo. Dari Negari Latang, Kabupaten Sijunjung, Sumatera Barat, Raja Medan Lembatuah melaporkan. Terima kasih sudah menyaksikan. Sampai jumpa lagi di acara berikut. Kita akan datangi acara-acara adat dan tradisi yang ada di Sumatera Barat. Bagi yang belum kenal Kerajaan Jambu Lipo, silakan searching Googling atau datang langsung ke daerah Sijunjung. Kerajaan Jambu Lipo siap untuk berbagi informasi mengenai keberadaan kerajaannya mulai sebelum zaman Indonesia Merdeka hingga saat ini. Ternyata Nusantara ini berdiri atas kerajaan-kerajaan kecil yang ada dari Sabang hingga Merauke. Nah, ini adalah penyerahan sebagai upeti dari rakyat untuk rajanya. Ini Tuanku Rajo, itu Raja Kerajaan Jambu Lipo. Terima beras putih. Tapi raja tidak bawa ya, itu rakyat yang bawa sampai ke kendaraan raja atau sampai ke rumahnya raja ini. Wah. Ternyata banyak yang tidak tahu ada Raja Kerajaan Jambu Lipo di Sumatera Barat. Tidak saja hanya Kerajaan Pagaruyung, banyak kerajaan-kerajaan lainnya yang ada di Sumatera Barat. Ini salah satunya. Oke, terima kasih sudah menyaksikan channel kami. Jangan lupa follow, subscribe, dan tunggu terus video-video berikut informasi yang bermanfaat untuk Anda. Sampai jumpa.